Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sekarang kita ngaji bab keluarga. Nah, siapa sing gorong berkeluarga? Iya toh. Semangat itu. Masalah keluarga, karena keluarga ini poros kebahagiaan, Pak. Duitmu akeh, tapi keluarga jelimet, stres, Pak. Ya ora? Ya iyalah. Iya. Anda punya mobil, punya apa. Tapi kalau keluarga mumet kabeh, Pak. Makanya kita harus belajar. Karena poros kebahagiaan keluarga adalah tergantung istri sama suami. Sing jenenge keluarga itu kan ada apa namanya? Ada tiang yang sehingga dikategorikan apa itu? Keluarga. Satu suami, satu istri, tiga anak. Wes iku Pak, intine Pak telu, Pak ya. Tapi iki sing kate berantakan kabeh, berarti enggak dinamakan keluarga. Jadi keluarga iku bicarane apik. Suami yo apik, istri yo apik, anak yo apik. Oh ya. Sebelum kita bahas ini, Pak, saiki ngene. Tak kei contoh. Sampean katek tuku bibit jagung. Itu ku ndelek bibit sing apik sing elek. Ya wes. Kalau bibite apik, harapane woi apik. Nah bibite wae semurah, dadi apik iku gak masuk akal. Walaupun memungkinkan dadi apik, tapi iku di luar takdir, Pak. Bisa paham maksudnya? Nah, saiki sampean pengen mengharapkan keluarga sampean iku apik, harus gimana? Harus gimana? Deleo bibit wong wedok sing apik. Wong wedok ya kayak ngono, carilah suami yang suami itu bagus. Biar netes anak-anak iki lho. Iki anak-anak ikan potongan ndek kabeh to. Nah, itu masalahnya, Pak. Jadi anak kita itu apik opo elek ya ndelok bapakne karo ndelok mbokne. Lah potongane kok dhewe-dhewe ini njaluk anak apik ya piye delok sik lah. Apa bibit ibu kita, bibit istri kita iku apik apa ora? Bibit dewek sebagai suami iku apik apa ora? Itu yang butuh dilihat. Sehingga banyak ucapan ulama salaf itu kesalahan fatal bagi suami kalau dia cari istri mek mentingno cantike tok. Iku salah. Kenapa salah? Salahnya nanti terkait dengan anak kita. Bagaimana anak itu menjadi anak soleh dan solihanya, sedangkan ibunya mek isone dandan tok. Ora iso ngapii akhlaki dan budi pekerti ini. Ora iso, Pak. Maka itu kesalahan fatal. Nah, wis kadung piye, Ustaz? Wis kadung ya aja ndelek maneh.
Ojo ndelek maneh, api ono. Ojo kok ndelek maneh wae. Diapii. Sing siji ku diapii lah, bicarane apik. Nah, kita ngaji ini adalah harapan perbaikan keluarga. Bicarane masing-masing memahami haknya. Istri juga punya hak yang harus kita berikan kepadanya. Suami juga punya hak yang harus kita dapatkan dari istri. Kalau podo ngerti hae, insya Allah Pak aman. Tapi kalau podo nggak ngerti hae, ini yang masalah. Ini yang masalah. Kenapa nggak ngerti? Ya karena nggak ngerti, nggak belajar. Nggak belajar. Makanya ayo belajar. Karena belajar ini bagian dari apa? Bagian dari piye carane keluarga itu terwujud mawaddah warahmah. Iso carane terjalin rasa cinta dan terjalin rasa adem ayem. Karena tujuan nikah itu Pak, litas kunu ilaiha, supaya awakmu itu adem tentrem ketika ada sang istri. Nah ketika ono istri kok gak wadem itu berarti kayak ono kulkas Pak. Wah gue piye gue berarti istrinya yang gak beres atau suaminya yang gak beres. Wong tujuan ngelitas kunu sakana ilah iku adem tentrem. Nah kok gak adem tentrem iku berarti kan ono masalah. Kulkas Pak iku dibeli supaya adem Pak. Nah kok di kulkas kok panas iku berarti kulkas bejat. Berarti bojone iso bejat atau sing wedok sing bejat. Nah iku butuh di servis Pak. Wis servis, celukno tukang servis. Sopo tukang servis e? Ya ngaji, ustaz iku mau tukang servis. Ngono lho. Berarti kita butuh ngaji supaya ada penservisan di antara kita semuanya. Jelas nggih? Pun jelas. Makanya Pak, saguringi lanjut, Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, lihat takhid mu'minun mu'minatan allati tu'inu umur dinihi. Hendaknya wong lanang iku ndelek wong wedok. Piye carane wong wedok iku iso membantu dia dalam urusan agamanya. Jadi kita mencari istri, tujuan istri ku apa? Iso membantu Anda di dalam urusan apa? Agamanya Anda. Cari itu. Nah wis kadung piye? Ya wis sekarang bikin, sampaikan ke istri-istri Anda. Wahai istriku, aku sebenarnya nikahi awakmu iku piye? Duduk urusanin dunya, duduk urusanin apa gak? Piye carane aku iki bantuan te iso menegakkan agamane Allah iku lho. Ngono Pak. Kalau aku memang gak sholat subuh, bangunkan supaya bisa sholat subuh. Kalau memang aku itu bengkok, bikin aku lurus sayang gitu loh. Ngono lho. Itu tujuan kita memiliki istri. Itu fungsi istri Pak. Apakah istri-istri kita begitu? Alhamdulillah kalau kita begitu. Jadi istri kalau cerewet ke kita itu harusnya bagus. Alhamdulillah masih diingatkan. Suami kan gak cerewet tenan awakmu. Wah wis bojo pes. Itu salah Pak. Kalau tujuan Anda menikah itu supaya istri itu membantu Anda dalam urusan agama Anda, otomatis istri itu cerewet. Ayo ngaji, ngono gak ngaji, ayo ngaji ngono. Itu anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik ya. Sekarang kita bahas, saya bahas istri dulu Pak. Suaminya belakangan. Soalnya apa? Kalau istri nih wis ape Pak, insya Allah gampang. Kok iso? Ya iya, laki-laki itu biasanya kalah karo bojo.
Sampean di luar koyo polisi ngono mae gak. Ning rumah lep. Kaya sampean niku delok entuk gedhe ning Pak. Gedhe niki masyaallah. Ning omah Pak. Lek. Kalah karo bojo Pak. Kalah karo bojo. Kayak aku ini kan keweras sak ngomongnya ya. Ning bojo lunak Pak karo bojo. Bojo iku masyaallah. Makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Adhaba lubba rajulin hazimin." Satu perempuan itu bisa menghancurkan akal seorang laki-laki yang kuat tekadnya. Duduk modal sama ini Pak, tekadnya pelempem. Ini tekad laki-laki yang kuat Pak, itu hancur. Lalu apa? Takluk karo sapa? Wong wedok. Wong wedok iku masyaallah Pak, berbisa tenan iku. Pemane nangis Pak, tangisannya wanita itu kayak apa? Itu perempuan. Nah, kalau perempuannya mau apik, insya Allah Pak apik kabeh. Tapi kalau perempuannya mau wis korat karit, wis hancur Pak. Makanya kita bahas lebih dulu masalah wanitanya. Sebelum kita bahas haknya istri, wahai para wanita, ketahuilah surga nerakamu itu tergantung suamimu. Surga dan neraka kamu itu tergantung kamu kepada suami kamu. Wis dong ora? Kalau sampeyan iku wahai wanita taat melayani suami, enggak ngeyel ke suami, patuh ke suami, insya Allah melarate sak piye wae Pak, jaminane iku surga. Tapi kalau wong wedok iku mau Pak ngeyel ae, ngamuk wae ke suami ini, melototi nang suami ini wae Pak, wis neraka bagi kamu. Paham Pak ya? Pernah Ibnu Bas rahimallahu taala ditanya tentang seorang wanita sak gurunge nikah Pak. Wong iku mau salat malam rajin, posone rajin, salat duha rajin. Bar nikah gak iso. Lah salat malam, lah poso, sibuk ngurusi bojo tok. Maka beliau bertanya, apakah ini termasuk bagian dari apa? Penurunan iman kita. Iman itu turun. Apa kata bebas? Gak. Justru itu adalah penambahan iman. Justru Bapak Ibu, penambahan iman. Karena surga dan neraka kamu sekarang ini kepada apa? Suami kamu. Jadi intinya apa? Yang penting wong wedo iku melayani bojo. Walaupun nggak sempet sholat malam karena capek ngurusin suami. Walaupun dia nggak sempet puasa karena ngurusin suami, itu udah bernilai pahala. Tapi syaratnya, perhatikan para wanita, para ibu-ibu, syaratnya apa? Syaratnya apa? Ikhlaskan niatmu. Aku di dalam melakukan ini karena apa? Mencari ridhomu ya Allah. Ojo kok grugel ya apa? Apa? Grundel orangnya pahala malahan. Oh ini kongkon ngene. Orangnya pahala malahan. Anda menjalankannya tapi sama grundel gak oleh pahala opo-opo. Niatkan semua, tahtasib, mengharaplah pahala di sisi Allah. Apa yang Anda lakukan ini makjur, pahala di depan kamu itu pahala. Makjur. Niatkan dengan ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Pak aman. Kalau modalnya ini sudah paham, insya Allah Pak jalan. Ojo kok guyusik suami kok sik tugasmu kono. Seneng ayo kapok kan bojoku ngonoan. Kan ndelok bojo gaya-gaya suami iki. Se ana bagiane dhewe-dhewe. Saiki bagiane istri sik. Dah. Duduk sama Meru, duduk sama Meru. Duduk. Sana. Sana ke sana. Sesuai dengan iman.
Oh gitu ya. Udah jelas ya? Baik. Pertama, dicatat wahai istri. Haknya kamu yang harus kamu tunaikan ke suami kamu itu apa? Mas-mas, bapak-bapak yang nggak bawa istri, sampaikan ke istri nanti. Kon ngaji. Kon ngaji, Pak. Soale tugasnya suami itu ngajarin istri. Itu hak itu, nanti kita akan bahas nanti. Istri bisa menuntut ente loh. Aku iki ajarono. Iki hakku iki. Nah kalau sampean gak iso ngajari, dituntut Pak. Iso neng pengadilan, iso neng akhirat. Nah aku ora iso. Makane sampean gak iso, sampean ajak ngaji. Maka guru kamu itu adalah apa? Termasuk apa? Memudahkan apa? Memudahkan urusan suami. Makanya antum berterima kasih kepada guru itu. Karena aku ora iso ngajarin bojo, tak kon ngaji, guru sing ngajari. Pinter kan suami kan? Gampang iso tak kon ngaji kan. Politikis suami kan ngono. 1. At-ta'atu. Taat. Bojo Pak, intine siji. Hak yang harus dia berikan kepada suaminya adalah taat. 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 Taat iki penjelasannya selama tidak maksiat dan selama di atas kemampuan dia, wajib dia mentaati apa itu perintah suami. Dan titik suami, titik istri solihah, titik istri solihah letaknya di sini Pak, taat. Kate wong wedok Pak, wis mulai ngeyel Pak. Wong wedok wis mulai ngeyel iku wis angel. Wis ajur Pak, ajur. Keluarga Pak, nah dasare wong wedok dikandani ngeyel Pak. Ajur. Makanya titik poinnya, kalau memang keluarga iku pengin apik mawaddah warahmah, pengin adem tentrem, syarat utamanya di sini letaknya pada wanita. Hak yang sang istri harus berikan kepada suaminya taat. Patuh ke suaminya. Dikongkon opo? Nggih. Biasa kemanten anyar gangge wae. Bar kemanten sadok lawas juga dhewe. Anjir. Tolong deh juga nak anduk juga dhewe. Mangan juga dhewe. Ada wis. Pegel ngurusi ngono, Pak. Wis dah ya. Perhatikan sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah itu ditanya, Ayyun nisa'i khairun. Perempuan manakah, istri manakah yang paling baik? Rasul ditanya, karakter sifat wong wedok sing paling apik ku sing piye sih? Siji, allati tusirruhu idza nadhara. Mengembirakan suami ketika dipandang. Wis. Berarti wong wedok butuh apa? Butuh apa? Ya ora mesti no Pak, masuk dandan bengesan wireng. Tapi kelakuane enggak ngicing-ngicing dhewek kok. Lapo ngono Pak. Mengembirakan itu Pak ditinjau dari dua sisi. Mengembirakan postur tubuhnya dan menyenangkan dari sisi perilaku dan akhlaknya.
Wong wedok iki Pak, Masya Allah, dipandang menyenangkan. Saya sampean Pak, wongnya ayu. Tapi ngece-ngece sampean piye? Senep apa ora? Senep. Senep Pak. Wayu Pak. Tapi ya Allah. Iki siji Pak. Jadi dipandang menyenangkan itu ditinjau dari satu sisi. Sisi apa? Khisia, mata, kasat mata, perawakan, dandannya. Saiki wong wedok Pak neng bojone kecut, ora tahu adus, ora tahu apa, sing metu. Masya Allah, suwini pol Pak neng kamar mandi kok suwi tenan awakmu iku seto adus. Bar adus ku neng kamarku ya Allah pek lapo wae, dadaan bengesan. Bengesan iku Masya Allah enggak kok semenit 2 menit Pak, kurang. Nyetelno baju lho Pak, iku 10 menit nyetel baju lho. Endi sing cocok ngene. Bareng ngono picarane rambute imam apa? Apa jeneng kerudung iku penceng ngene, penceng ngono, penceng ngene. Ya Allah pegel pokoke ngurusin apa? Bojo siji iki. Bojone siji ya pegel banget. Nah, gurung maneh Pak wedakane, gurung maneh bengesane. Dadaan ketika di depan suaminya prukutus nah kok ambune banger ngene ora adus. Gak lama wis padha tuwae. Ora kok masalah tuwae ra. Tuwa iku picarane iso semangat maneh ngono lho. Mosok kok danen ning wong wae iku piye? Awakmu iku wae bojo, tujuan anti itu dinikahkan itu nyenangkan suami, ora kok nyenangkan wong liya. Ngono lho. Iku berarti tanda wong wedok ora apik, Pak. Wong senengane kok nyenengno wong liya iku piye wong wedok iki? Siji Pak, nomor loro. Wa tuti'uhu idza amarah. Wong wedok sing gelem taat karo suaminya ketika dia diperintah. Iku wong wedok sing paling apik, Pak. Dipandang menyenangkan, diperintah apa? Taat. Kok wajah-wajahe bapak-bapak bojoku kurang ini. Gak Pak, setelah ngaji insyaallah Pak. Wong wedok pengen surga kok lapo. Pengen neraka pengen surga. Lah pengen surga yo gampang. Gak gelem taat karo suamine ya wis neraka, Pak. Gak gelem dandan kanggone suamine neraka wis tinggal gampang kok. Pengen surga, pengen neraka kan ngono wae. Makanya mendekati mulai Pak nanti malam aku bareng ngaji, Dek. Dek, Om pengen surga apa neraka, Dek? Ngono, Pak. Pengen surga lah, Mas. Ya wis, sifat ngene. Ngono lah. Taat karo suami. Baik ya. Dalam sebuah hadis yang lain dari hadis Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri salat 5 waktu, berarti salat apa? Wajib. Wa shamat saumaha, poso Ramadan. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Dakhalatil jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga min aibabin kanat, dari pintu yang 8 dari mana saja. Saya tanya Pak istri kita. Istri kita sholat enggak 5 waktu? Sholat, alhamdulillah. Gak usah sholat sunnah Pak, 5 waktu tok wis. Puasa enggak Ramadan? Puasa alhamdulillah. Gak usah mikir sholat sunnah Pak. Puasa sunnah enggak mikir Pak. Wis, pokoknya yang wajib tok. Senomor 3 apa? Taat kepada suaminya. Ketika 3 ini dia proses dan ada pada istri kita, dia proses dan ada pada istri kita, Pak. Apa terus? Dakhalatil jannah. Maka dia masuk ke dalam surga. Coba lihat. Dari pintu 8, Pak, mana aja dia pilih?
Monggo, pilih delapan itu. Masya Allah. Saya ini sing susah mana Pak? Yang terakhir Pak, taat kepada suaminya. Ini membuktikan bahwasanya surganya istri itu terletak pada apa? Taatnya dia kepada suami. Gelem taat apa ora? Wis ngono tok. Kate gelem surga tempatnya. Tapi Pak, enggak kok gampang Pak. Wong jenenge taat kok ya ora Pak, gampang. Setan itu bikin apa? Bikin gak gelem taat. Memang setan bikin murka Pak. Bikin angel ya setan itu bikin angel. Tapi kalau wanita itu berani melawan setan Pak. Berani melawan nafsunya dalam rangka mencari surganya Allah, Allah akan gampangkan. Surga, sementing surga. Jelas Pak ya? Tapi ingat, ketaatan tadi, ketaatan istri kepada suami diikat kalau perintahnya tidak maksiat. Kalau perintahnya maksiat, gak oleh taat sama suami. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu maksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nang bojo nang ngongkon joget tuh Pak. Kau apa sampean iku drambenan kono. Wae iku bojoe wae. Gak usah ditaati. Bojo nang wayahe 17 Agustus Pak, suruh apa? Gerajalan, main bal-balan. Gak ditaati Pak, gak oleh ngono kiku. Gak oleh. Langsung bojo sing ngongkon, iya, bojomu ngongkon ora ono masalah. Tapi itu gak bener. Lebih taat kita kepada Allah daripada suami. Yang ngasih makan kita Pak Allah di suami Pak. Jadi nggak perlu ditaati. Bisa dipahami ya? Paham lu ya? Engko nang suami ngongkon nih, ada tamu laki-laki, tolong suguhkan. Kok suami duduk mahramku kok suruh nyuguhkan? Gak lah. Jangan Pak. Gak boleh. Lu iku koncoku. Gak. Suruh nemoni gak. Bukannya apa-apa, ini maksiat. Suruh nyugoin gak usah pakai kerudung. Elah kari bojo digewe apa? Gewe apa? Pamer-pameran to piye? Gak. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, Pak. Kita lebih taat kepada Allah daripada siapa? Makhluk semuanya ini. Poin ini ada pertanyaan? Bapak Ibu, monggo tanya. Coba menungguin kunang. Tanya, ada pertanyaan? Iki meneng iki dianggap paham atau kurang paham? Paham ya? Insyaallah lah. Perhatikan. Ketaatan istri kepada suami lebih dikedepankan daripada taatnya dia kepada kedua orang tua. Lihat ini istri, memang Pak, memang orang tua lah yang ngeramu dia, yang membesarkan dia, itu orang tua. Bahasanya kan kok enak tenan suami ya. Wis gede dijukuk pisan. Ya ta? Padahal sing ngrawati sapa? Orang tua. Hati ini enggak rela kalau
Sampai anakku dijukuk karo wong liya kan. Tapi apapun keadaannya, itu udah syariat. Kita harus patuh dan taat kepada syariat. Ketika suami, ketika istri, ketika anak kita diambil oleh suami, maka ketaatan yang paling tertinggi sudah lepas Pak dari orang tua menuju ke suami. Bukan berarti anak perempuan itu nggak wajib taat, tetap wajib taat kepada kedua orang tua tetap. Tapi ketika tabrakan antara taat dia kepada orang tua dan kepada suami, lebih dikedepankan di mana? Suami, lebih dikedepankan suami. Tanpa harus membantah kepada kedua orang tua. Contoh, sang ibu bilang, "Leh, turu kene le yo." Orang tua, anak kan wajib taat sama orang tua kan? Ketika sang suami, "Ojo, turu nang omah wae." Berarti kan tabrakan dua perintah. Perintah wong tua, turu nang omahe wong tua. Perintah suami, turu nang omahe suami. Mana dimenangkan? Suami. Dan sampean gak oleh marah-marah. Iya ya, memang wis diambil bojone kok pek lapo maneh gitu. Pancine wis cukup bojone. Ya wis. Anda ya sabar mengharap pahala. Justru Pak, kalau Anda begini, taat suamimu nak. Anak perempuan nangis-nangis, taati suamimu nak. Itu surgamu nak. Diceritakan dalam sebuah hadis Pak. Disebutkan oleh Imam Mundhiri dalam kitab Targhib Targhib. Ada seorang wanita dipesan sama suaminya, jangan keluar dari rumah. Itu pesan bojone Pak. Iya wahai suamiku. Kemudian di hari setelahnya orang tuanya sakit Pak. Orang tuanya ngutus utusan ke wanita ini supaya jenguk sebentar atas permintaannya orang tua. Sang anak Pak nangis. Iki permintaannya orang tua dan ini perintahnya suami. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Dia pun memilih perintahnya suami Pak. Pulang Pak. Sampai orang tuanya mati Pak. Mati pun dipanggil. Supaya melihat jenazahnya walaupun sebentar. Nangku balik omane Pak. Sang anak pun menangis. Apa yang harus saya lakukan? Saya yakin Pak di masyarakat langsung dikomentari enggak ya? Suami opo brengsek iku. Wah, tinggalan poong ngene. Saya kira telepon Pak, insya Allah ditelepon bojone Pak. Di sana nggak ada telepon. Itu pesannya suami. Ternyata benar Pak. Di masa itu juga sahabat juga kasat kusut. Iki piye yang beneri. Sampailah kabar ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Rasulullah? Iya min ahlil jannah. Si orang tuanya yang mati itu masuk surga. Dengan sebab apa? Anaknya menjadi anak solihah. Taat kepada siapa? Nuwa. Ngono. Sebab sang anak, sang istri taat kepada suaminya menyebabkan apa? Nah, sekarang orang tua kan enggak. Oh, jadi ringekno bojomu. Iku orang tua hewe-hewe. Oh, apa ngono kuwi iku? Ora oleh. Harusnya orang tua itu mendukung. Nak, taati suamimu nak. Nak, taati suamimu ngono. Orang tua ku malah ngebosin iki lho. Ojo gatekno suamimu nak. Iku jenenge orang tua hewa-hewe. Ngerti hewa-hewe enggak? Orang tua hewa-hewe dudu iso dadi wong tuwa ngono ku salah.
harusnya mendukung kepada anak. Taati orang tuamu, taati nak suamimu, nak taati. Ketika anak ngadu nang orang tua, ini kasus Pak, ini sering-sering kasus. Lebih lucu lagi Pak ya, anak harusnya curhatnya ke suami. Orang oleh curhat ke orang tua. Masalah keluarga itu sudah tertutup. Harusnya apa-apa ke suami. Gak oleh orang tua. Orang tua itu anggap orang lain. Gak oleh Pak. Mana ada istri bocorkan rahasianya suami ke orang tua. Itu salah. Itu duduk wong wedok sing apik. Gak oleh. Nah saya kira dulu nung tua istri-istri kita. Jangankan ke orang tuanya, nyocot kemana-mana. Itu nyocot tak? Nyocot kemana-mana. Bahasa ini pantura deh, pantura, nyocot kemana-mana. Bayangkan apalagi waktu ini arisan Pak. Oh bojoku ngene ya antek. Saujung rambut sama kaki. Awakmu iku dadi bojoku ngene iki piye? Nah iku lho Pak, iku wis tanda apik wong wedok kaya ngono wong. Taib. Ada sebuah hadis Nabi yang menguatkan bahwasanya taatnya istri kepada suami itu lebih dikedepankan daripada taatnya kedua orang tua. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi. Ayyun nasi a'lamu haqqan 'alal mar'a. Manusia manakah yang paling besar haknya atas seorang istri? Manusia siapakah yang paling besar haknya yang sang istri harus tunaikan kepadanya? Qala, kata Rasulullah, zaujuha, suaminya. Qultu, saya bertanya lagi. Fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala rajul. Manusia siapakah yang paling gede haknya kepada suami? Qala, kata Rasulullah, ummu, ibunya. Nah, ini Pak, wong lanang menikah iku berarti sek wae wong tuwa. Wong wedok kalau sudah menikah berarti wae sapa? Suami. Ojo kok kebalik. Suami kalah karo bojo. Wong tuane kalah kabeh gara-gara bojo, jangan. Wae suami, awakmu iku sewake wong tuamu. Laki-laki itu masih miliknya orang tua. Sampai lagi anta wa maluka li abik. Ente dan hartamu itu milik wong tuamu. Jadi ojo dibalik. Wong lanang gak tau jenguk wong tuane gara-gara bojo. Nah iki kita nih bojo harus ngilingno, Mas. Jenguk wong tua kono, Mas. Mas kei duit kono wong tua, Mas. Malah duitnya dibak dhewe, dikekno wong tuane merengut-merengut. Iku wong wedok hewa-hewe. Iya, udah kok ngono ku piye? Dukung jo sampai suami itu lali ke orang tua. Kok malah dibikinlah lali. Oh, kok ngono ku piye? Dan suami harus paham. Hak yang paling terbesar yang antum harus tunaikan itu kepada siapa? Orang tua kamu. Lebih-lebih siapa? Ibumu. Beda dengan istri. Istri sudah terputus ke suami. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau berkata, walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujaba min haqqiz zauj. Tidak ada hak bagi seorang istri setelah Allah dan setelah Rasulnya yang lebih wajib daripada haknya ke suami. Setelah Allah dan Rasulnya tidak ada yang lebih wajib
haknya yang harus ditunaikan oleh seorang istri setelah haknya Allah dan setelah haknya Rasulullah, yaitu siapa? Suami. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kuntu amuru ahadan ayyasjuda li ahadin." Andai kata aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud kepada seseorang, andai kata boleh seseorang itu sujud kepada seseorang, itu andai kata boleh, la amartul mar'ata, sungguh saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Suami. Lu kon sujud Pak, andai kata itu boleh, tapi kan gak oleh. Itu kenapa? Menunjukkan haknya suami itu amat besar banget ke istrinya, besar banget itu. Gak boleh diremehkan, gak boleh diremehkan. Jelas ya Allah? Baik, ini satu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Ibu-ibu tanya-tanya ibu-ibu. Ojo meneng wae. Ini masalah ke kalian. Kalian nggak paham, mohon tanya. Oke, tanya nggak bayar kok, insya Allah. Terkadang begini tentang tadi itu suami itu masih haknya orang tua. Dia dan hartanya. Terkadang di dalam rumah tangga itu kan bekerja sama dalam bekerja itu, dan apa itu pendapatan di dalam rumah tangga itu didukung oleh perempuan juga ikut bekerja. Terkadang itulah yang menjadi masalah. Saya pun ikut bekerja, maka jangan semuanya lah diberikan pada orang tua. Terkadang membahas seperti itu di istri. Ada dua poin yang harus dibahas. Pertama, istri ikut kerja ke suami, mendukung suami, itu bukan menghai. Itu bagian dari ketaatan dia kepada sang suami. Istri nggak punya hak apa-apa di dalam hartanya. Andai kata istri kerja sebagai PNS, nih yang PNS itu suaminya, contoh lah. Jelas kan kerjanya nih, kerja Pak? Jelas kerja, dia sebagai PNS. Pendapat yang paling kuat Pak, duit kerjanya itu sebenarnya miliknya suami. Kok enak tenan? Ya iyalah. Kenapa kok begitu? Karena istri 24 jam waktunya untuk siapa? Untuk siapa? Suami. Dia pakai kerja kan? Berarti dia mengambil haknya suami berkait dengan waktu. Karena waktunya itu untuk suami, dia pakai kerja. Berarti apa? Wahai suami. Karena 24 jam, wahai istri, awakmu udah dibeli oleh suami. Duit apa dibeli? Surga. Mahari mek 100.000 njaluk. Orang ngono surga. Kok tuku-tuku awak aku iku maharimu piro? Mek perangkat sholat regane piro? 100.000 regane piro? Duduk. Anda itu dibeli oleh suami dengan bahasa surga. Aku pengen surga apa? Ya ku luwe larang, Pak. Luwe larang iku daripada 100.000. Berarti wong wedok iku 24 jam adalah waktunya untuk suami. Ketika dia pakai kerja, berarti waktunya sapa? Nah, berarti gajine ya kanggone sapa? Suami. Tapi bukan berarti suami mek tora turu. UPJ iku. Ngawur iku. Iku HE sampai harus, makanya istri tinggal aja di rumah. Nah, kalau pengen bantu, pengen ngasih motivasi, itu hak anti. Dan kewajiban anti untuk membantu suami. Membantu suami, bukan kok menghai suami. Wes, maka ini salah. Yang kedua,
Bukan berarti anta wa maluka li abik, ente dan harta kamu itu milik suami, milik orang tua kamu. Bukan berarti orang tua sewenang-wenang ngambil hartanya anak, nggak bisa. Diikat kalau itu lebih atau nggak lebih. Kalau itu kelebihan dari anak gak apa-apa Pak, diambil tanpa izin gak apa-apa. Tapi kalau itu makanan pokoknya anak lalu diambil orang, gak bisa Pak. Diikat oleh para ulama mengikat. Anta wa maluka li abik, Anda dan harta kamu milik bapak kamu itu adalah di batas keluar di atas kebutuhan kamu. Kalau itu termasuk bagian daripada kebutuhan kamu, nggak boleh diambil orang tua, nggak boleh. Karena apa? Karena itu akan mengakibatkan la dharara wala dhirara, akan memberikan madarat kepada sang anak. Contoh, sampean duwe sepeda motor siji tok, Pak. Gere wariwi kerja, nggak bisa. Lalu orang tua wis tak kuai, gak oleh ngono ku Pak. Doror kepada anak. Tapi kalau sama duwe 5 sepeda motor dan itu ada kelebihan, dijukuk wong tuamu, ora ono masalah. Ambil Pak, gak ada masalah. Saiki aneh wong tua no utang nang anak, nggak lucu toh. Kalau memang itu kelebihan Pak, gak usah utang Pak, ini haknya Bapak, ambil. Orang kok utang. Kalau memang nggak ada, Pak, nggak ada yang saya utangi Pak, saya juga nggak punya duit, gimana ini? Sampaikan saya utangkan orang lain Pak ya, gitu. Orang wong tua kok utang itu lucu banget. Ada nggak zaman sekarang itu? Oke Pak. Ya Allah. Kok saban-saban barang ini Pak? Enggak sama-sama nih gimana? Dah, nggak lagi pertanyaan? Ujung-ujungnya itu tidak ada, atau gono gini tidak ada? Nggak ada. Tidak ada namanya gono gini, nggak ada. Kecuali satu keadaan. Istrimu itu dapat warisan dari orang tuanya. Iku berarti wae bojomu, ora wekmu. Oh jadi gono gini ngawur. Iku hanya murni miliknya istri atau orang tuanya istri menghibahkan kepada siapa? Kepada istri anake no. Iya, iku berarti duduk gono gini wae sapa? Nah, ketika istri dikai duit oleh mbok nih, oleh bapak nih Pak, iku berarti duit apa? Duit istri. Makanya kalau duit itu dipakai untuk beli apa tanpa izin ke suami nggak apa-apa Pak. Tapi bagusnya suruh izin walaupun duit siapa? Duitnya istri. Ojo kok, Mas, Dek sayang gitu kan, laki-laki lambinin lower. Kalau pas duit akeh sayang. Kalau istri nggak punya duit, celuk wong tua. Jelas ya, ingat lo. Nah, lihat akadnya Pak. Kalau duit istri, murni duit istri Pak ya. Istri kan terkadang sebelum menikah kan bawa duit. Kerja atau apa, maka lihat akadnya dan itu diperjelas. Mas, iki duitku. Kata sampean ge modal, akadnya apa sih? Utang apa investasi? Hosto duitku gak. Kecuali sampean rela demi cintaku kepada kamu, ya wes tak kekno. Kalau udah dikasihkan, ojo kok menekati tukaran apa? Ini duitku. Gak oleh. Makanya ini sering terjadi dan banyak orang yang nanya, banyak sih orang yang nanya ke saya. Saya ini juga tempat curhatan. Kadang-kadang HP ku tak patah ini pusing otakku itu dari. Kalau dicurhati, curhat wong poligami ya curhatan, wong anu ya curhatan. Aduh, pas enaknya nggak ada Ustadz, aku punya duit tak kasih ngono ya ora ono.
Pas gak enak wae nasib ustaz ini ya. Nasib ustaz itu ora enak tenan kok Isan. Pas enak duit transaksi opo enak ya ora iling. Ketika transaksi jual beli gak enak baru telepon ustaz iki bener opo ora. Wis. Ngono wae nasibe, Pak. Makanya harus jelas. Kalau memang itu duitnya istri, kayak mahar contoh. Istri ketika menikah minta mahar 100 juta. Duitnya siapa? Istri murni. Ketika nggak nemu mangan, Pak, misalnya contoh paribasane Pak ya, sang suami nggak nemu mangan, maka istri boleh tak utangi. Dan boleh hanya istri, Pak. Bayar lo ya, bayar. Loh, boleh Pak menunggu Pak. Orang-orang masalah. Dan itu akadnya harus jelas. Ketika anaknya lagi nggak punya duit, bayar sekolah, suami banting tulang dari duit. Mas, aku di duit tapi utang. Ya utang, Pak. Akad utang. Biar jelas. Kenapa kok harus diperjelas di sini? Sebab ketika lagi rame-rame tengkaran pasti ngungkatmu. Makanya diperjelas. Makanya Dimas, akadnya opo? Kalau memang akadnya investasi, diperjelas. Aku sebagai pemodal, Mas sebagai apa? Pengelola. Piye enake? Di akadnya jelas. Akad mudharabah berapa persen kali persen, keuntungan gimana? Itu jelas. Karena suami utang atau minta investasi, maka harus jelas. Wes, makanya tertulis Mas, kalau memang antum pakai duitnya istri, tulisin. Ini adalah hibah dikasih. Biar kalau nggak ngono ngundat-ngundat Pak istri, Pak. Yo saiki saya seneng, Pak. Wes ketok gak seneng pelapo sampean. Iya, materi teko, Pak. Harus pengalaman Pak kita udah. Bukan pengalaman pribadi Pak, pengalaman dari orang-orang yang bertanya. Jelas ya? Wes, ada pertanyaan mana enggak? Seputar ini? Mbak-mbak, ibu-ibu, oh jemeneng wae. Gak usah sungkan. Waduh, no suamiku baik takon sungkan nih. Ora ono masalah. Dah, Taib ya. Kalau nggak ada masalah, cukup di sini aja. Kurang lama ya? Iya biasa, permulaan. Pembukaan kok cuk suwi-suwi. Nanti sekadung seneng baru besok sudah suwi. Sengkata gak seneng, ya libur Pak. Saya kok sare ini maneh. Taib sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.